Stronger than we thought. Wes, itu pasti dong. Hah? Yes, my friend. Don't stop us. You cannot stop us, my friend. Asik. Nah, enak saja. Aduh. Awesome. Emang coach lagi capek apa? Enggak, emang lagi apa? Tadi juga habis observe satu perusahaan. Oh, lagi banyak proyek coach. Iya, bukan. Amin kalau banyak proyek gitu ya. Iya, lagi Tiap observe. minggu loh, observe perusahaan terus. Ya, lagi ada proyek itu aja. Mereka lagi mensosialisasikan budaya baru mereka. Oh, yang di PAM. Iya. Disebut merek loh. Ya. Oh, nggak boleh ya? Nggak tahu. Kalau gitu Iya. coret ya? Iya, apa? Ya lagi sering itu aja, lagi sering observe tentang sosialisasi budaya kerja baru mereka. Ya, jadi ya a bit tiring, tapi tetap betul banget ya, emosi kita dan energi kita tetap harus selalu high frequency. Yes. High frequency. Huya. Oh iya. Huya itu kan apa? Biasa kalau apa di Singapura gitu kan. Huya. Oh gitu ya? Saya baru Apa tahu. hura ya? Saya lupa lah. Bukan Yahoo, bukan ya. Ini saya Google lagi. Bagus banget sih. Oke, Bapak orang jadul ya Pak? ya tahun umur lah kalau bicara begitu. Spill yang minggu lalu kan, minggu lalu itu kan saya pernah bahas tentang kalau seringkali ya udahlah, jadi bahaya. Malah bisa berbahaya. Arti kata apa? Berbahaya yang paling seru itu adalah bisa merubah kepribadian. Ini yang menarik. Saya itu dulunya Emil yang sangat antusias, sangat motivatif, sangat termotivasi orangnya. Orangnya nekat banget. Kalau sikat dulu aja gitu ya, nggak mikir belakangan. Ada bagus enggaknya? Banyakan enggak ya sih. Tapi karena akhirnya sering ngalah, sehingga ya udahlah. Berbahayanya adalah Emil yang dulu pemberani, Emil yang dulu nggak banyak mikir, Emil yang dulu sangat antusias, itu hilang. Jadi muncul Emil yang khawatiran, semua dipikirin, takut salah. Jadi Emil yang nggak berani bicara. Dulu kan saya orangnya apa adanya. Sama takut bergerak. Jadi ke trauma ya coach? Yes. Nah itu yang berbahaya saat respon kita selalu ya udahlah ntar aja deh, ntar berantem lagi, ya udahlah ntar ribut lagi, ya udahlah daripada ntar panjang, ya udahlah. Itu berbahaya sebenarnya. Jadi kalau buat saya pribadi saya merasakan itu, dan ternyata respon ini bukan cuman Emil lakukan, ada banyak teman saya juga lakukan hal itu, dan impact-nya kurang lebih sama. Ini berbahaya. Kalau cuma Emil doang, ya lu doang kali Emil ya. Tapi kalau lebih dari 10 orang yang saya kenal, pada saat mereka ngomong ya udahlah ntar aja deh. Udahlah daripada ribut, udahlah daripada kita masalah. Itu membuat perilaku hidup mereka, behavior mereka change. Lebih ke arah mikirin overthinking, worrying, itu sangat banyak banget terjadi. Nah itu yang saya perlu teman-teman yang nonton ini bisa mengecek diri sendiri ya, atau observe diri sendiri ya. Apakah teman-teman di real itu juga? Sehingga gak enakan sama orang. Di akhirnya tuh, kalau dulu katanya, kalau bahasa Bos Andi kan, Emil ini kan dari dulu emang ada satu tipe yang jelek, yaitu adalah ingin membahagiakan semua orang. Bukan membahagiakan, ingin menyenangkan semua orang. Tapi akhirnya belakang ini, respon saya itu adalah supaya orang tidak terkonfront dengan saya ya udahlah. Akhirnya saya membuli diri saya sendiri sebenarnya. Mungkin
kita jangan gini coach, membuli diri. Artinya adalah itu kan berarti menyakiti diri kan, bahasa lainnya kan. Oke, anggap iyalah. Ya kan membuli diri, menyakiti diri gitu kan akhirnya. Secara mental ya, bukan secara fisik ya. Iya, maksudnya secara mental mengalah tanda kutip yang tidak menyenangkan dan tidak dapat tempatnya sebenarnya. tidak pada tempatnya. Ya, kan coach juga tahu itu tidak baik dong. Yes, setuju. Nah, kenapa coach lebih memilih melakukan hal itu? Karena tidak mau konflik. Awalnya begitu, makanya setelah berapa bulan ini sadar, baru oke, I take control back myself. Ya, ya saya take control lagi hidup saya. Oke. Jadi sekarang lagi main konflik coach. Lumayan, lagi capek kan. Enggak, kalau kita gini, karena lihat dengan yang minggu lalu adalah konflik gak apa-apa gitu loh. So enjoy with your conflict sebenarnya kan. Kalau dulu kan saya takut konflik. Nah ternyata konflik itu menyenangkan sebenarnya. Menyenangkan. Karena saya belum sampai tahap menyenangkan. Merasa senang sih coach. Kenapa menyenangkan? Karena hasilnya, resultnya ternyata yang impact buat saya kan, saya orangnya lebih ke result ya. Jadi resultnya itu lebih baik loh dibanding saya yang ya udahlah gitu loh. Itu yang saya senang sebenarnya. Ini yang buat saya ada energi saya tuh akhirnya kembali lagi menjadi seru nih gitu loh. Jadi orang yang termotivasi lagi karena bukan di proses tapi di result. Iya sih coach, ya memang begitu. Demikian. Jadi ya kita balik lagi harus apa ya namanya ya? Setiap kejadian itu meresponinya custom ya. Jadi nggak semuanya juga langsung diajak konflik gitu ya. Diajak konflik ataupun nggak semuanya juga harus tidak konflik. Ya itu tidak bisa tidak bisa disamaratakan gitu ya. Per kejadian, per kasus, per siapa lawan bicara kita gitu kan ya. Ini tepat atau tidak, itu semua menjadi pertimbangan. Setuju. Semakin kita mampu untuk melihat semua hal itu ya semakin tepat tindakan kita. Intinya adalah jangan sampai sering keluar kata gitu ya udahlah itu yang berbahaya sebenarnya. Ini yang saya encourage seluruh teman-teman di yang nonton ini gitu ya. Jangan gitu. Kalau ya udahlah, mungkin saat itu bukan ya udahlah, ini belum waktunya saya konflik. Betul. Not now, jangan sekarang. Betul. Coba saya take note. Betul. Ini akan saya bicarakan. Betul. Pada saatnya, gitu loh. Tapi kalau dulu kan ya udahlah. Aku nggak ada apa-apa. Itu ya amsyong. Betul. Gitu saya kan. Betul. Nah, ini akan terjadi kalau kita bisa menavigasi emosi kita. Jangan langsung reaktif, jangan langsung respon yang minggu lalu kita sudah ajarkan, yang sudah kita diskusikan gitu kan. Betul. Nah, ini yang saya pengen banget encourage teman-teman yang lain juga karena itu. Sama halnya kayak suami istri. Betul. Pasti sering ya? Oh enggak, kalau istri udah aman. Cuman ini harus tahu sebenarnya pasangan, suami istri, ya sama rekan kerja, sama partner bisnis dan sebagainya. Kadang-kala kita nggak bisa, sering ya udahlah. Jadi kita wing it gitu loh, ya udahlah. Itu nggak boleh. Ajak ngobrol, kasih tahu saya nggak suka loh kamu melakukan hal itu loh. Saya itu menyakiti saya loh. Saya nggak suka dengan statement kamu hal ini loh. Itu harus dibicarakan. Karena, ini masuk ke dalam teori ya. Di dalam bikin sebuah tim, itu emang ada itu. Satu namanya forming, membentuk. Ini belum tim loh, menjadi grup. Grup itu adalah kita mempunyai keinginan yang sama, belum goals yang sama, baru keinginan yang sama. Baru grup nih. Forming dulu, di forming kita sambil ngapain? Kita namanya alignment, ngajak ngobrol, siapa kamu, saling mengenal, siapa dia, siapa saya. Itu kan tahap forming, membentuk kan. Saya itu ada storming. Ini yang orang kadang nggak suka, khusus orang Indonesia, karena nggak enakan. Saya orang nggak enakan. Pas storm itu kan badai. Situ muncul tuh keributan, konflik di sana. Kadang-kala kita tidak mau itu. Hasilnya kita nggak ada tuning, nggak ada alignment, attunement. Karena kan ngomong hati, perasaan kan orang bisa beda ya.
pribadi bisa beda. Kita akan berantem, nggak apa-apa. Itu dihadapi. Seringkali dulu Pak saya kabur. Ini yang Pak Andi pernah ngomong sama saya. Kamu nih kelemahan di sini, Mil. Thank you, Bos. Dilihat dengan teori saya, dan saya kira, oh iya juga. Gitu loh. Ini yang masalah buat saya. Seringkali saya nggak mau storming. Jadi kamu running dong. Loh iya. Adalah ada storm, boleh ada badai, saya lari gitu loh. Oh, iya. Saya nggak mau hadapin. Walaupun masih ada adilan menurut saya, ada ketidaksenangan menurut saya nggak konfront. Udahlah. Tapi numpuk kan itu kan. Nah, ini terjadi. Harusnya storming itu dihadapi. Setelah dihadapi, baru muncul norma-norma. Oh, orang ini nggak sukanya ini toh. Oh, dia sukanya ini toh. Oh, sama-sama pembelajaran. Di storming kan ngebentuk kita. Baru ada norma-norma yang berlaku yang kita tahu itu namanya adalah alignment, attunement, sampai ke daerah norming. Baru kita masuk ke perform kita. Kita tahu nih sukanya apa, nggak sukanya apa yang bisa saya bicarakan, apa yang belum boleh saya bicarakan, waktunya kapan, sebagainya. Itu kan di storming sebenarnya. Dan norma itu terbentuk, baru kita bisa perform. Baru kita bisa main acceleration. Alignment, attunement, acceleration. Kita nggak lewatin ini, nggak akan perform. Dan nggak akan ada namanya acceleration, nggak bakal ada. Attunement yang penting. Gitu. Storming hadapin, lu saya gitu. Nggak apa-apa, saya maafin lah, nggak apa-apa lah. Belum mati lah, gitu. Itu bahaya. That's my opinion sih bos, tentang masalah yang seringkali jangan sampai kita ngomong ya udahlah. Itu berbahaya sebenarnya. That's my opinion. How about you? What do you think? Bagus. Ya. Terima kasih untuk pelajarannya hari ini, Coach. Ya. Saya sudah diajarkan berapa SKS tadi, Coach? Tiga. Saya akhirnya kan gimana tuh? Ya kalau kita dibongkar ini nggak belajar rugi ya. Iya dong, bener gak sih? Kita kan mau belajar gitu kan. Jadi teman-teman di sini banyak banget hal-hal yang bisa kita pelajari kalau kita punya hati pembelajar gitu ya tentunya ya. Rugi banget kalau kita nggak take poin-poin yang kita bisa take gitu. Saya juga sambil evaluasi, Coach. Saya macet di mana, ya kan perlu perbaiki apa, sampai tadi Coach ngajar kan saya mau perbaiki sih. Kan saya sekarang nih bayangin forming, storming, performing, ya kan, alignment, tune, baru acceleration. Iya belajar saya, Coach. Ini kan kadang dia bilang, nggak penting teori, penting praktek. Ntar dulu, teori itu bisa berguna kayak pemahaman seperti hari ini gitu loh. Pas ingat teorinya, iya ya. Dulu nih Bos Ani pernah ngomong nih gitu kan. Kamu tuh gini tipenya Mil, gitu ya. Oh, saya tuh lari dari storming ya. Oke, gitu loh. Dan satu hal kemarin berapa minggu lalu, saya lagi low banget tuh. Energi saya lagi low, very low, slow-nya lah. Udah kayak nggak mau ngapa-ngapain, di rumah kayak di rumah doang, nonton TV doang gitu, bener-bener nggak mau ngapain, gerak pun males. Seperti detik, Mil nggak boleh, yuk bangun, wake up, gitu ya. Nge-gym, pas nge-gym, kan biasa supaya kita bisa urusan, kan itu tuh incline, incline 15, speed 4. Pas di treadmill saya itu depannya itu bisa kayak ngaca. Kelihatan tuh muka saya di situ. Biasanya saya nonton, supaya saya buang waktu setengah jam lah, habis nonton kan. Hari itu nggak tahu kenapa, malas nonton. Denger musik doang, sambil ngeliatin muka si Emil, gitu muka saya. Di, bukan layar lah ya, seperti bisa ngeliat lah muka saya seperti itu. Saya kayak ngobrol aja gitu, saya akhirnya ngeliat, saya ketemu teman lama saya, ingat PDS, ya, guru kita ngajarin Dr. Andrew Ho gitu ya. Tentang lihat teman dalam, karena sahabat dalam kaca. Saya ngobrol sama dia, saya ngobrol sama orang ini gitu ya. Dan teori-teori apa yang Dr. Andrew Ho ajarkan, apa yang Bos Andi ajarkan, apa yang Pak Joshua ajarkan, ya guru-guru saya lah. Apa yang guru spiritual saya ajarkan, ya Master Pasawira ajarkan, dan sebagainya. Itu kayak pop up keluar semua gitu.
Plus teori-teori yang saya diajarkan juga oleh guru saya, Dr. Gilles de Souza juga. Oh iya ya. Gitu. Hari itu saya kayak dapat spirit baru. Come on man, you can do it. Tahu salahnya di mana sekarang. What's your problem? Apa yang mesti kamu lakukan? Apa yang mesti kamu perbaiki di kamu hari ini? Itu keluar semuanya. Lucunya karena kan hidup kita kan tergantung pikiran kadang-kadang. Seringkali bahkan kita ubah pikiran kita, detik itu juga emosi kita berubah. Pas saya cuman 15-10 menit ya, saya bisa senyum sendiri. Nah, oke Mil, you come back, Mil balik nih, yuk jalan lagi yuk move on lagi yuk. Itu sih. Akhirnya dapat tuh teori-teori baru, bukan teori baru, teori lama yang saya bisa align dengan pengalaman hidup saya. Gitu bos. Kata kuncinya adalah jangan sampai ngomong ya udahlah. udahlah, itu nggak boleh itu. Mesti ngomong sama orang ya, suka, nggak apa-apa, ngomong aja. Salahnya apa sih? Tapi ya pada tempatnya, pada orangnya siap menerimanya, waktunya pas, tempatin juga cocok. Kalau nggak bijak kita nih. Gitu sih. Iya. Ya, baru sadar berapa bulan ini, berapa minggu ini deh tentang ya udahlah. Kita mesti ngomongin sih. Berapa hal yang bisa kita omongin. Terlepas orang itu mau terima apa enggak ya. Kita tahu kan, nanti orang nikah kalau nggak bisa terima, berarti normi nggak dapat, suami nggak dapat, ya kita bukan bikin tim. Ya udah kita grup aja lah. Sama-sama punya keyakinan yang sama. Tapi kalau bisa tetap storm bareng-bareng, dapat norma masing-masing, dapat normanya bahwa oke, bisanya apa, nggak bisanya apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa dilakukan, apa yang nggak bisa dilakukan. Ya sih, memang tentu to the next level, ya banyak hal-hal yang berhubungan dengan sesama ya, dimana ya memang ya udahlah itu kan artinya melepaskan ya. Udahlah artinya rilis toh, artinya kita melepaskan lagi. Rilis ya. Maksudnya melepaskan apa yang menjadi target ataupun menjadi harapan, ya sudahlah. Itu kelihatannya baik tapi tidak baik gitu ya. Dan kadang-kadang kita pikir gitu, kita pengen melepas masalah. Pangsia melepas masalah, ya udahlah. Tapi apakah udah ya udahlah? Ngomong dong ya udahlah, nggak penting mah. Rese itu manusia. Gitu kan. So, ya sih kita bilang, maybe we just forgive but not forget. Gitu sih. Kita nggak bisa melupakan kejadiannya, gitu ya, karena kita punya memori, punya otak. Tapi kita bisa forget the feeling, gitu kan. Pas itu terjadi, kita ingat kejadian itu lagi, udah gak ada emosinya. Let's forget buat saya. Nah, kalau kita ngomong ya udahlah tuh, ya mungkin kita merasa pengen nyoba, cuma di mulut doang maafin dia. Cuman kita nggak forget emosinya juga. Pas kejadian lagi tuh bisa escalate the emotion. Perang yuk gitu kan. Tapi akhirnya pas mau nemuin lagi, ya udahlah gitu loh. Nah itu keseringan, jebol orang. Saya satunya, hampir jebol saya kemarin. Gitu loh, kayak saya bilang, sudah Emil itu udah tidak menyenangkan. Kan dulu kan kalau dulu lucu, fun, menyenangkan, asik orangnya. Dulu sama siapa juga ramah. Halo, apa kabar? Sama satpam kayak Hansip kayak mau siapa pun juga saya ajak ngobrol. Saya udah enggak loh. Saya udah lupa sama Emil yang itu loh. Emil yang udah pakai apa namanya? pangkat Coach Emil. Wih, kayak gue keren banget kayaknya. Udah nggak grounding lagi saya. Itu yang pop up yang dimunculkan lah. Perlu me time lah. Tapi kuncinya untuk memahami hal itu ya. Lihat di kaca, okay, who are you? Dan teori-teori atau masalah-masalah yang kita hadapi itu bukan nggak ada guna, nggak ada manfaat, tapi banyak manfaat. Iya. Setelah kita sadari, itu menurut saya sih. Cuma itu doang sih. Ya sudah itu bahaya. Tawa dia loh, tawa. Kita tahu masalahnya apa. Bukan, soalnya coach kan tadi cerita katanya. Jadi saya berpikir
sesi ini kita akan ngobrol, tapi ternyata sesi What do you think? Saya enggak, di sesi ini memang harusnya coach yang cerita. pengalaman saya. Iya, maksudnya memang pasnya begitu. Gitu, ya? Iya. Iya kan pengen sharing-sharing aja apa yang saya dapat kemarin Iya, dan Thank you. Lalu juga dapat pencerahan gitu Iya. kan. Bisa dari bosannya juga punya pencerahan juga. Thank you banget. Ya itu yang buat saya oh iya. Apa yang bisa lakukan ya itu sih sebenarnya. Gitu. Ya, saya rasa poin-poinnya penting ya, jangan ya udahlah dihadapi semuanya. Ya, dari forming ya kan, Wih, storming ya kan, norming. baru kita akan norming, baru performing. performing ya. Jadi mana yang menjadi tim, mana yang menjadi grup gitu ya. Yoi. Jadi teman-teman semua, tadi kita sudah mendengarkan ya sedikit kilas balik ceritanya Coach Emil, bagaimana mereflect, dan tentunya itu juga bisa kita pakai ya poin-poin itu untuk menjadi panduan ya, supaya kita tidak ya udahlah, tapi kita menghadapi segala resiko yang ada gitu ya Coach ya. Setuju bos. Iya, saya rasa sampai di situ aja Coach. Kayaknya kalau Sesi curhat tadi ya. Sesi curhat ya. bukan nggak pas lagi kalau saya masuk. Apa yang masuk? Itu, iya dong, itu kan that's your experience, dan memang experience itu kan nggak bisa maksudnya gini loh, nggak ada benar salah lah, itu yang coach sedang alami waktu itu kan. Iya. Bukan lagi dalam poin kita storming point value gitu kan, itu kan coach lagi sharing. Kalau sharing ya Sendiri aja ya. segitu aja. Saya kayak sama kayak minggu lalu sebenarnya tapi ya sekil lah. Ya. Itu bisa ngobrolin banyak hal nanti. Oke. Thank you bos. Thank you coach. Semoga Kita harus istirahat kayaknya, minggu depan kita akan bongkar lagi ya kan, dengan hal-hal yang dahsyat. setuju banget. So thank you semua buat episode hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next episode. Thank you.